Sampailah kita di stasiun Jakarta Kota. Nah, jalannya lumayan jauh nih guys. Soalnya kita turun itu dari gerbong yang hampir paling belakang. Dan kebetulan juga stasiunnya ini panjang banget. Bisa untuk 2 kereta sekaligus. Jadi bisa sampai 24 gerbong kita ngelewatin. Jadinya lumayan jauh nih untuk keluar dari stasiun Jakarta Kota. Ini aku percepat ya videonya, simak aja terus. Nah, kita udah sampai nih di sekitaran Kota Tua. Seperti ini penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Sadira Aurelia. Nama saya Ginati Alzara. Nama saya Jilat Ramadan. Dan hari ini kita akan membuat vlog ke Museum Fathahillah. Yuk kita simak. Kita udah di dalam Museum Fathahillah. Nah, di sini aku bareng sama anak kelas 9I. Yuk, kita lihat bersama-sama apa aja sih yang ada di dalam Museum Fathahillah. Nah, ini adalah nampaknya dari penjara bawah tanah yang terdapat di Museum Fathahillah. Nah, penjaranya ini tuh gelap banget guys, bikin merinding. Waktu kesana juga rasa suasananya tuh beda gitu. Dan di dalam sini itu sangat sempit. Udah gitu, mereka itu sengaja ditaruh di bawah. Jadi pas banjir itu mereka meninggal satu persatu. Nah, bola-bola yang kita lihat ini itu diikatkan di kaki mereka, jadi mereka itu nggak bisa kemana-mana para tahanannya. Jadi kalau misalkan hujan dan banjir, mereka terpaksa tertahan dan meninggal satu persatu di dalam penjara bawah tanah ini guys. Setelah itu ada penjara wanita. Nah, ini tuh penjaranya juga di bawah, cuma lebih parah lagi. Ini tuh tingginya nggak nyampe 1 meter waktu di masa penjajahan. Jadi para wanita itu ditahan di sini. Tuh gelap banget, mereka nggak bisa tidur dengan tenang, nggak bisa apa-apa, ditahan di dalam sini. Gelap-gelapan. Dan salah satu tokoh yang bisa kita kenal itu Cut Nyak Dien juga pernah ditahan di penjara wanita itu. Sejak masuk, kita sudah disuguhkan oleh lukisan yang membuat kita salah fokus. Lukisan dinding ini dibuat oleh Hirajadi yang dimulai sejak 1975 atas permintaan langsung Gubernur Ali Sadikin. Mural tersebut digambar di 3 sisi dinding dan melukiskan berbagai tema yang berbeda. Kini, ruangan itu dinamakan ruang mural. Semua sesuai perintah Ali Sadikin dan gambar-gambarnya adalah situasi yang terjadi di Jakarta pada era 1880 hingga 1920-an. Ungkap Saparta, Guide Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 3 September 2019. Pada dinding bagian tengah, terdapat lukisan yang menggambarkan adanya perjamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang Belanda dan ada juga orang dengan berpakaian Jawa dengan hidangan yang banyak juga di dalamnya. Nah, ini juga diceritakan tentang pesta rakyat. Terlihat pula gambar kerumunan orang pada bagian atas lukisan ini yang belum diwarnai. Mural lain yang berada di sebelah kiri lukisan pesta rakyat, ada gambar yang menjelaskan pengangkutan barang-barang di pelabuhan Sunda Kelapa. Gambar ini juga belum dicat, masih berbentuk sketsa saja. Masih di dinding yang sama, terlihat juga gambar sosok pemuda yang sedang asyik bermain gitar. Sekarang kita mulai membahas seputar Pangeran Diponegoro yuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bangunan yang berisi sejarah Pangeran Diponegoro. Kalian bisa lihat kan, ini tangga dari kayu jati yang masih sangat amat terjaga selama 300 tahun lamanya. Keren ya? Oh iya, di sini juga kita dibantu oleh kakak-kakak yang lagi PKL guys. Jadi mereka itu sebagai tour guide kita selama di Museum Fathahillah. Nah, di depan kita udah tertera tulisan yang dilukis oleh Raden Saleh. Kalian tahu kan, bahkan lukisan ini diangkat ke layar lebar loh.
Lukisan ini mengisahkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada 28 Maret 1830. Oh iya, ada fun fact nih. Kakaknya bilang kalau sebenarnya Pangeran Diponegoro itu nggak pernah pakai sorban loh guys. Jadi yang biasa kita lihat itu dia pakai sorban, aslinya enggak. Kita mengenai Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa Inggris, yaitu di Java War. Belanda yaitu di Java Airlock adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Perang ini melihatkan pasukan Belanda di bawah pemimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pemimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 seradu pribumi. Akhirnya, perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitar Rembang dan Langsem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini adalah lini masa atau timeline kehidupan Pangeran Diponegoro. Dimulai dari awal perjuangannya hingga tahun 1855 tanggal 8 Januari, yaitu tepat pada hari wafatnya, itu tertera dengan jelas di sini. Juga ada lanjutannya, yaitu beberapa dari dilangsungkannya setelah kematian Pangeran Diponegoro. Papan kayu beralaskan daun pandan dengan kelambu berada di sudut sebuah ruangan Museum Fathahillah, Jakarta. Di sebelahnya ada kursi dan meja dengan dubang, tempat mudah sirip pinang di atasnya. Ada juga kandang burung serta payung-payung khas kerajaan. Benda-benda itu berada di lantai 2 Museum Fathahillah dengan pencahayaan yang cukup terang. Untuk menuju ruangan tersebut, setiap orang harus melewati tangga yang cukup terjal. Ruangan di lantai 2, tempat benda-benda itu dipamerkan, berukuran sekitar 4x5 meter. Suasana tersebut adalah rekonstruksi bentuk kamar saat Pangeran Diponegoro berada selama 26 hari di Batavia, mulai dari 8 April 1830. Di ruang yang gerah itu, Pangeran Diponegoro sehari-hari menghabiskan waktu untuk menunggu keputusan akhir pengasingannya. Pangeran Diponegoro telah tinggal di sebuah kamar di atas penjara wanita di Museum Fathahillah. Kamar itu awalnya adalah kamar kepala penjara, Cipier's Warning, di Stadhuis, yang harus dikosongkan jika ada tahanan politik berstatus tinggi seperti Pangeran Diponegoro. Batik ini itu menandakan perang. Kondisi perang. Makanya kalau Jogja memakai batik ini berarti kondisi perang. Nah, ini juga ada batik Pangeran Diponegoro nih, sama di sini, sama ditahan. Yang digunakan nih. Ini masih asli. Nah, sepengetahuan aku, koran yang ada di depan kita ini adalah koran mengenai berita wafatnya Pangeran Diponegoro yang dituliskan dengan bahasa Belanda. Terlihat banget kan, tulisannya sangat rapi dan tersusun juga. Setelah selesai berkeliling, kita datang ke tempat souvenir yang ada di dalam Museum Fathahillah. Lihat tuh, di dalamnya beragam banget. Ada mulai mainan yang udah ada sekarang, bahkan yang dulu-dulu juga ada loh. Beragam banget loh di sini. Tuh, bisa dilihat kan? Nah, sekarang kita itu lagi menikmati daerah kota tua dan udah bersiap untuk pulang. Tuh, ini dia
sekitaran orang tuanya guys. Sampailah kita di kereta atau KRL komuter lain untuk berpulang. Nah, ini dia tuh suasana sorenya. Dapet banget lagi matahari sorenya. Indah ya? Sekian dulu. Sekian vlog dari kelompok 5, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas 9H. Saya Sadira.